Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Masjid, sekarang saya sudah berada di Maros, Sulawesi Selatan. Lagi dan lagi kami menuju ke Maros karena kami baru saja dapat data, ternyata masih ada saudara-saudara kita di pedalaman Maros yang membutuhkan masjid untuk dibangun karena masjidnya sudah sangat lapuk, sudah tua, dan di sana tidak ada listrik PLN. Terus warganya berpenghasilan ya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk hidup mereka, bukan untuk memperkaya diri atau bukan untuk mengumpulkan harta, pengusaha apapun itu enggak. Cuman ya kita lihat kondisinya di sana bahwa ternyata lagi dan lagi di pedalaman Sulawesi masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya bisa dikatakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima tidak ada di sana. Seperti apa lokasinya, semembutuhkan apa mereka, makanya kalian jangan beranjak dari tayangan ini, selesaikan sampai segmen ini selesai, sampai episode ini selesai di Jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Bismillah. Perjalanan kami dimulai menuju Kampung Bakeng di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari kota Makassar dibutuhkan waktu sekitar 5 jam hingga mencapai lokasi. Begitu indahnya perjalanan ini dimulai. Pegunungan Kars terlihat menjulang tenang di antara persawahan hijau. Sungguh indah, pemandangan yang jarang kami temui di belahan pelosok lainnya. Seperti biasa, sebelum tiba di lokasi, pagi-pagi kami singgah ke pasar, membeli kebutuhan makan dan memasak untuk beberapa hari ke depan. Kami adalah perkumpulan anak laki-laki yang gemar memasak. Hari pertama senang-senang, kedua, ketiga, keempat, full Indomie. Sobat Masjid, sekitar 2 jam di pasar, seluruh kebutuhan logistik akhirnya terpenuhi. Perjalanan pun kami lanjutkan. Jarak yang jauh dan medan yang cukup sulit menjadi bagian dari perjalanan ini. Setibanya di lokasi, kami membawa tas-tas besar dengan perlengkapan yang tidak sedikit. Belum lagi peralatan kamera yang juga harus disiapkan dengan matang. Bismillah, semoga seluruh rangkaian kegiatan selama beberapa hari ke depan diberi kelancaran. Amin. Ke mana arahnya nanti? Oh, ada jembatan gantung situ. Berapa lama? 3 km. Kita ganti naik motor. Udah dijemput pasukan motor karena ya bisa mobil lewat jembatan penyeberangan jembatan gantung. Gitu. Ini lokasinya kayak kita waktu itu session pertama. Dari Holiang dekat apa jauh, Kang? Oh, masih jauh ya. Tapi ya, jadi pas jalan masuk sama kan? Oh, jalan masuknya sama. Apa desanya namanya tepatnya nih? Desa Laya, Kecamatan Camba. Oh, Centrana. Lu masih apal tuh, season 1. Ya, nanti ada beberapa kali keberangkatan naik motor karena barang banyak dan kita orang-orang juga banyak nih. Ini ada peralatan masak dan lain-lain. Ada bahan-bahan makanan. Ya, kita pasti masak kalau di sini. Nah, ini nih. Ada sarung buat, ya kita kan selalu campaign kan ya. Ada sarung, mukena, dan lain-lain. Al-Quran juga banyak nih. Peralatan per syuting-syutingan semua di situ. Kita lihat lokasinya nanti seperti apa, warganya, kondisi masjid yang insya Allah bakal kita renovasi. Entah itu renovasi total atau hanya sekedar sedikit-sedikit kita benerin. Lihat sih kalau misalnya
memang layak untuk diperbaiki total ya kita bongkar, kita bikin jadi baru. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Akses menuju lokasi tidak memungkinkan dilalui kendaraan roda 4. Hanya ada sebuah jembatan kecil yang menjadi satu-satunya penghubung menuju desa. Karena itu, kami melanjutkan perjalanan menggunakan beberapa sepeda motor. Jaraknya tidak dekat. Sekitar 1 jam perjalanan kami tempuh, hingga akhirnya benar-benar tiba di Desa Bakeng. Udah sampai nih. Ini masjidnya. Di tengah hutan yang hijau, damai, dan sunyi ini berdiri sebuah masjid yang kondisinya miring dan nyaris rubuh. Udah nggak layak lah. Ini udah miring tuh, kelihatan kan? Kelihatan kan? Miring. Ini masjidnya masih dipakai, Pak? Masih dipakai? Masih. Wah. Tapi emang kotor sih, nggak apa-apa ya pakai sepatu ya. Karena nanti pasti pakai karpet mereka sih biasanya. Pakai saat banyak material semen dan pasir. Nah, emang kotor ini jadi gue pakai sepatu. Nggak tahu nanti mereka biasanya tuh sholatnya pakai karpet apa enggak ya? Coba tanya warga. Nih panggilin warga nih, bisa gue sambil ajak ngobrol. Ini sudah dari tahun kapan masjidnya? Ayo kita sambil jalan. Udah dari kapan masjidnya? Udah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Iya. Dari dulu begini-begini aja. Ya begini terus. Tidak pernah ada bantuan dari desa mungkin? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini ya warga swadaya patungan sendiri. Ya buat ini bikin. Ji. Swadaya masyarakat ini kasihan. Ini yang sedikit-sedikit. Masih ada yang ibu-ibu. Jadi cuma pasir saja yang bisa Ya, kerja. pokoknya udah terkumpul, Iya. ada hebel, ada pasir, ada semen. Nanti mungkin kita tambah ya. Maksudnya insya Allah. Apa? Kita nanti coba patungan lagi. Iya. Mengajak seluruh siapapun yang nonton, seluruh masyarakat Indonesia gitu. Listrik ada juga, Pak? Tidak ada. Nggak ada listrik di sini? Tidak ada. Nanti saya bermalam sini juga nggak ada listrik berarti? Tidak ada. Nggak ada listrik. Nggak Dari ada. kapan? Dari kapan nggak ada listrik di sini? Dari dulu. Belum pernah ada listrik. Belum pernah. Belum pernah ada listrik di sini. Belum pernah ada listrik. Tapi ini masih Indonesia. Ya Indonesia. Pak. Oh masih. ini masih Indonesia. Iya. Tapi belum ada listrik. Semenjak merdeka belum Iya. pernah ada listrik. Ini kalau mau dipakai malam misalnya bulan puasa, Hah? nah ini dipakai genset. Pakai genset. Iya. Ada warga di sini yang punya kadang genset. juga, dipakai genset kalau sudah ada yang beli bensin. Oh Kalau iya nggak ada kan? begitulah, Iya genset kita pakai bensin. lampu-lampu Ya, pelita. ya kalau nggak ada bensin ya nggak nyala juga. Nggak nyala. Masa ya bakal adzan teriak-teriak sampai kedengaran antar bukit kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Terus air bersih ada di sini. Air nggak ada. Air bersih, tapi kan ada Iya. sungai. Ada sungai tapi harus pakai pipa Pak. Pakai pipa. Iya, karena jauh mata airnya. Itu juga Itu kalau hancur. nibanin orang itu kan di depan udah lapuk semua. Kayu-kayu apa semua pada Kalau ada orang di depan itu harus hati-hati siapa tahu itu jatuh itu. Iya, kejatuhan. Iya. Kan gak lucu mau sholat berjamaah tapi jatuh. Ini dan bangunannya juga konstruksinya udah miring. Gua lihat kayunya juga tiangnya udah miring. Nah ini nih kalau nggak diganjel bisa ambruk ini udah miring. Sungguh miris. Atapnya bocor setiap kali hujan turun.
Dinding kayu yang lapuk tak lagi mampu menyembunyikan usia dan kelelahan. Di tempat inilah warga menunaikan ibadah, mungkin dengan rasa khusyuk, namun juga ditemani kekhawatiran. Sebab tak ada yang benar-benar tahu kapan bangunan ini akan menyerah. Kini hanya batang-batang bambu yang menjadi penyangga, menopang dinding yang rapuh dan menjaga satu harapan agar masjid ini tetap berdiri. Ini kalau dilihat view-nya itu bagus dari atas, nanti gue liatin ya dari drone itu. Wah, sekeliling bukit, ada sungai. Tapi di sini banyak ada kampung saudara-saudara kita. Kampungnya namanya apa tadi? Bakeng. Iya. Matanya. Udah ada listrik. Ada listrik di sini. Dan air bersih susah banget ngambil nyalur pipa dari pegunungan, ada dari mata air ada 2 kiloan. Ya, sekitar 2 kilo. Sampai sini berarti ya nggak lancar-lancar juga. Ya, begitu nih kalau. Berarti nanti kita mandi di sungai saja, boleh Pak ya? Ya. Mandi di sungai. Kita mandi di sungai saja. Ya udah gitu. Insya Allah Bismillah Pak ya, kita ikhtiarkan bersama-sama. Ya. Minta bantu doa juga warga sini. Nanti kita gotong royong Insya Allah. Semoga kita kumpulkan dananya cukup, ada bersama-sama kita gotong royong, kita bangun masjid di sini. Sudah apa ya, kita sudah bersyukur sekali ya, karena bagaimana karena tidak ada membantu kita sama manusia. Masjid ini membangun bagaimana caranya kita kalau orang di sini mau membangun Pak. Iya. Karena di sini semua masyarakat di sini miskin. Ya, kita minta tolong ke semua warga negara Indonesia yang patungan. Kita akan, ya insya Allah Bismillah Pak ya, kita bisa selesaikan masjid ini, kita bisa tarik pipa biar sumber air bersih nanti sampai sini. Terus nanti saya minta tolong bapak-bapak PLN untuk menarik kabel sampai sini. Itulah, izin Pak ya, kami tinggal di sini. Iya Pak. Iya. Semoga bisa segera kita bangun masjid ini dengan layak. Bismillah. Gue minta tolong ke kalian semua. Kita patungan bikin masjid di sini. Pengukuran demi pengukuran dilakukan untuk memastikan luas masjid yang akan dibangun, sekaligus merancang bentuk dan arah desainnya kelak. Setiap meter yang diukur bukan sekadar angka, melainkan ikhtiar awal untuk menghadirkan rumah ibadah yang lebih aman, layak, dan nyaman. Ini desainnya lu mau bikin kayak gimana? Kalau ini sih pasti nanti kita diskusikan ya sama masyarakat. Karena kan juga yang udah ada itu kan pondasinya udah kebangun tuh. Tapi tetap akan di sini, tidak pindah tempat. Kalau hasil diskusi sih memang lahan wakafnya di sini. Oh, ini lahan wakaf, udah aman lah ya. Tapi antara pondasi yang warga bangun sama kiblat tuh agak berbeda sih. Miringnya beda banget. Belok. Ya lumayan, cuma nanti kita juga Kemana nih arahnya kemana? Ke MU masih? Madrid. Soalnya beloknya ngaco banget ini. Iya agak jauh. Lebih ke Leverkusen kayaknya. Beda tuh, Bray. Ya nanti dibenerin lah ya kiblatnya ya. Biar pas. Dan nanti kita sesuaikan juga sih. Antara kita ngebangun sesuai dengan pondasi yang ada, tapi misalkan garis shaftnya yang disesuaikan atau seperti apa gitu. Itu kan deket banget sungai. Ada nggak kira-kira pengenan lo masjidnya dibanyakin batu-batu kayak yang di Watu Songo? Boleh, itu menarik ya. Jadi ini suatu bangunan yang agak beda juga ya. Siap. Berapa tadi kita ukur jadinya kan? Kalau ukurannya itu memang 10 kali 7,5. 7,5. 10 kali 7,5 dan ini kan menjadi satu-satunya di kampung ini ya. Tadi kan pas dilihat dari view drone tuh memang di perbukitan dikelilingi apa? Dataran tinggi terus dekat sungai gitu. Ini udah ditopang-topang. Ya ini kan miring, udah miring. Ini kalau nggak diganjel mah roboh itu udah. Iya betul. Berarti ini mau lu bongkar total ya? Nggak ada yang bisa di... Kalau yang dimanfaatkan itu mungkin ya papannya ya buat begistingan.
Ya, tapi secara bangunan konstruksi lo bongkar semua. Iya, udah nggak ada yang bisa digunakan sih buat nanti ini ya untuk bangunan baru. Nanti kita bongkar dari nol, bangun baru. Sama masyarakat. Target berapa hari selesai, Bray? Untuk target sih melihat situasi cuaca mungkin ya 2 bulan. ya 2 bulan. 2 bulanan, insya Allah jadi ya. Iya. Oke, jadi teman-teman ayo kita tetap terus patungan bersama-sama. Donasi, wakaf, sodakoh, infak, apapun itu ya akad kalian insya Allah akan kita cepat tunaikan di sini. Lokasi tempat sasaran di Camba ya, Kecamatan Camba kan? Iya. Di Kecamatan Desa Camba, Cendana. Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita doa bersama-sama semoga capaian donasinya, infaknya, sodakohnya banyak, mencukupi, bahkan mungkin lebih. Kalau mungkin lebih nanti kita alokasikan ke alokasi yang lain gitu. Setelah aktivitas yang cukup padat sepanjang siang dan hujan deras yang turun tanpa jeda, kami pun terlelap di dalam masjid. Sebuah kelelahan yang terasa nikmat hingga waktu maghrib tiba. Di tengah keterbatasan, suara azan tetap menggema. Cahaya redup menjadi satu-satunya penerang. Jamaah beribadah di ruang yang nyaris tak layak, mengandalkan cahaya seadanya untuk bersujud. Negara boleh jauh, pembangunan boleh tertinggal, tapi kesetiaan pada ibadah tak pernah goyah. Di masjid ini, keterbatasan dipaksa menjadi kebiasaan, ketidaklayakan dianggap wajar, dan kesunyian menjadi saksi bahwa masjid bukan soal kemegahan, melainkan tempat bersandar, tempat keyakinan yang terus hidup di tengah keterbatasan. Di tengah keterbatasan kondisi masjid yang rapuh, semangat mereka tak pernah surut. Ayat-ayat suci Al-Quran terus dilantunkan, mengisi ruang yang sederhana dengan cahaya keimanan. Masya Allah. Berarti insya Allah semoga ya Pak, semoga masjid ini dibangun. Ya. Yang Bapak harapkan apa nih ketika masjid ini nanti sudah jadi? Ya, yang diharapkan itu lebih baik lagi ke depannya. Kedepannya Ya, butuh apa lagi yang harus bikin masjid ini jadi makmur tuh apa kalau menurut Bapak di sini? ya saya Pak RT aja yang nganu itu. Enggak, tadi kan Bapak cerita tidak ada imam di sini. Ya tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada kan? Berarti butuh imam dong, Iya. biar makmur. Kalau guru ngaji Bapak sudah ada sama Ibu insya Kalau Allah ya. mau ngaji ya saya sanggup, tapi kalau Nah, berarti butuh imam, butuh dai, ya insya Allah. Ayo dai-dai di pedalaman, dai-dai yang siap merapat di pedalaman. Di sini butuh kalian nih untuk memakmurkan masjid, untuk jadi imam, untuk tinggal di sini, untuk bikin masjid jadi makmur, dipakai warga, untuk jadi guru ngaji juga, BK Bapak sama Ibu. Ayo gua mengundang kalian semua, para guru ngaji, ustadz yang siap mewakafkan diri di pedalaman tinggal, mengajar anak-anak ngaji di sini dan mengajar bikin peradaban baru umat muslim di sini karena di sini sangat butuh imam. Insya Allah kami akan bangunkan masjid di sini dengan layak. Sebenarnya imam ada, cuman kadang ada, kadang enggak karena beliau harus ke Kendari, Pak ya. ya Kendari. Oh, di Kendari bekerja di sana. Ya berkebun di sana. Oh, berkebun di sana. Ya, makanya gua mengundang kalian nih para dai-dai yang siap mewakafkan diri di pedalaman. Ayo kita sejahterakan masjid-masjid pelosok. Warga di sini, adik-adik di sini, warga-warga di pelosok Indonesia sangat membutuhkan kalian. Ayo ya.
pagi yang cerah ini, saya menyusuri aktivitas bertani bersama salah satu warga. Perjalanan menuju sawah tidak dekat. Sekitar 30 menit kami tempuh dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak di tengah alam yang sejuk, menjauh dari hiruk-pikuk, mendekat pada ritme hidup yang berjalan sederhana dan apa adanya. Sesampainya di sawah, hamparan hijau terbentang luas. Tanah yang digarap dengan tangan dan kesabaran menjadi saksi dari kerja keras yang dilakukan hari demi hari. Di tempat inilah peluh bercampur doa dan hasil panen menjadi harapan bagi keluarga yang menunggu di rumah. Kami berbincang tentang tanah, tentang musim, dan tentang harapan yang dititipkan pada setiap benih yang ditanam. Bagi warga di sini, bertani bukan sekadar pekerjaan, melainkan cara hidup, cara bertahan, dan cara bersyukur. Bapak, ini padinya kan apa ya, nggak teratur ya? Tumbuhnya tuh nggak digaris, nggak apa segala macam. Memang ditaburkan saja? Biji ini beras gabahnya? Iya, ditaburkan. Taburkan saja ya? Iya. Kalau di Jawa tempat saya kan harus apa digaris, jadi Iya. bisa buat jalan, Dulu rapi memang- gitu ya? Dulu memang ditanam yang dijijirkan tuh, tapi sekarang ditaburkan karena tidak terlalu merepotkan. Iya, repot memang. Iya, iya. Ini kan yang penting disebar gitu terus ya? Iya, Bapak ini sekali panen ini untuk makan sendiri di rumah atau dijual juga? dimakan untuk dijual separuh, Oh. dimakan separuh kan Oh, untuk ongkos. Oh iya, ongkos untuk Karena- menanam padi ya. berikutnya ya. Betul. Jadi dijual sedikit untuk modal Ya. untuk menanam lagi ke depannya gitu. Jadi ya begitu. Walaupun tempatnya jauh tapi kalau urusan beras insya Allah di sini nanam sendiri, beras sendiri gitu. Ya. Yang penting buat makan sendiri dan ya begitu. Modalnya menjual padi hanya untuk modal menanam ke musim berikutnya lagi. Ya. Berapa penghasilan padi sama kacang tanah di sini? Cukup nggak untuk kehidupan sehari-hari, Bapak rumah tangga? Kalau mungkin dibilang cukup ya juga tidak, karena pas-pasan. Karena kalau padi kadang-kadang atau kacang tanah kadang-kadang. Kadang banyak, kadang tidak. Oh, tidak tentu ya? Ya, tidak tentu karena musim di sini tidak bisa ditentukan. Kalau cuaca memang bagus ya, kalau musim kemarau bagus ya mungkin bagus juga Iya, iya. Jadi intinya tanaman di sini. berapa kira-kira berapa rupiahnya? Kalau saya kadang-kadang 10 juta, 5 juta, kadang 20 juta. Setiap itu yang musim? paling tinggi setiap musim. Musim Setiap itu tahunnya berarti- itu. Setiap tahun? Iya. Setiap tahun segitu? Iya. Setiap tahun segitu. Nah itu karena penghasilannya tidak tentu dan hanya sampai di batas cukup saja karena warga menanam padi, menanam kacang tanah itu bukan untuk memperkaya diri ya, bukan sebagai pengusaha kayak misal mungkin di Jawa pas segala macamnya memperkaya diri untuk nanam ini itu ini. Di sini enggak, hanya untuk sekedar menyambung hidup. Iya. Gitu makanya untuk patungan bikin masjid saja ya warga sangat kesusahan bahkan sangat Iya. lama gitu. Itu masjid sudah Kita- terbengkalai sejak lama. Kita sangat bersyukur atas bantuannya semua. Karena di sini kalau kita membangun sendiri pasti kan tidak ada. Ya. Apa harapan Bapak ketika nanti masjidnya jadi? Mungkin tidak tahu saya sama pemerintah setempat di sini nanti. Karena kalau saya sebagai warga di sini sangat bersyukur sekali karena sangat dibantu dengan masjid-masjid yang di kampung dibangun dan dibantu dengan doa. Ya, Sama bismillah Pak warga. ya. Semoga Ya. insya Allah kami bersama-sama nanti kita kumpulkan uangnya, kita patungan. Semoga segera jadi masjidnya. Amin. Amin. Pagi ini mengajarkan kami satu hal sederhana, bahwa kehidupan tak selalu harus berlari. Kadang, ia hanya perlu dilalui dengan langkah pelan, niat yang lurus, dan rasa syukur atas setiap rezeki yang Allah titipkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak semua yang hadir dan Ibu-ibu untuk membangun masjid kami dalam suasana terkencil ini. Semoga kita semua diberi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masjid kita bisa berdiri dengan bagus dan baik dengan bersama warga yang ada. Karena atas bantuan Bapak kami bersyukur. Mudah-mudahan masjid hamba bagus dan berkah. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, hari ini kita bisa kumpul bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan. Insya Allah ini menjadi awal mula peradaban baru di Kampung Bakeng. Orang-orang yang sudah berdonasi, berinfak, bersedekah, berwakaf untuk membangun masjid di sini, itu pahalanya jariah mengalir semua nanti. Jadi ini adalah salah satu rezeki dari warga Kampung Bakeng. Karena alhamdulillah Allah sudah pilih di sini untuk dibangunkan masjid supaya layak, supaya bagus, supaya dibangun warga, supaya bisa jadi tempat peradaban baru di sini. Anak-anak boleh mengaji di sini, boleh berkegiatan apapun di sini. Ibu Bapak, insya Allah simbolis peletakan batu pertama, kita insya Allah akan membangun Masjid Nurul Lestari di Kampung Bakeng, Dusun Matajang, Desa Laya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Akan segera kita bangun. Bismillahirrohmanirrohim. Perasaan sangat senang karena alhamdulillah kami sangat bersyukur. Masjid ini yang mau dibangun dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Berapa lama nunggu masjid ini mau dibangun? Terakhir kan rumah di sini pernah dibangun. Rumah saudara saya itu Pak RT sama rumah nenek saya di samping terbakar. Jadi diganti dengan masjid di sini. Iya. Oh, jadi dulu Rumahnya Pak RT, iya, sama terbakar. rumah nenek saya terus terbakar. terbakar dua-duanya. Jadi diganti dengan masjid. Tahun berapa? Lebih dari 10 tahun. Masjid ini kami bongkar bersama warga. Ada kesedihan yang tak sepenuhnya bisa diucapkan. Sebab di bangunan sederhana ini pernah tumbuh doa-doa, cerita, dan sejarah yang hidup. Namun sobat masjid, jangan takut. Pembongkaran ini bukan akhir, melainkan jalan agar sebuah masjid yang baru dapat segera dibangun. Alhamdulillah, hari demi hari kami lewati di tempat ini. Hingga akhirnya, para tukang datang. Warga pun bergotong royong, menyatukan tenaga dan niat yang sama. Gotong royong pun terjalin, agar masjid ini cepat berdiri dan dapat segera digunakan, menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Bicara soal arsitektur, desain masjid ini mengadopsi gaya arsitektur modern dengan garis-garis bersih dan bentuk geometris yang sederhana. Penggunaan material seperti bioton, kaca, dan roster memberikan kesan kontemporer namun tetap elegan. Fasad utama masjid dirancang dengan elemen terbuka melalui sistem ventilasi, silang, yang terinspirasi dari tradisi arsitektur Islam. Pendekatan ini menghadirkan suasana yang sejuk dan nyaman bagi jamaah di dalamnya. Mihrab ditempatkan dengan orientasi yang jelas ke arah kiblat, dilengkapi ornamen sederhana
yang merefleksikan identitas budaya lokal. Ruang sholat utama memiliki langit-langit yang tinggi dengan pencahayaan alami dari jendela-jendela besar, menciptakan kesan luas, terang, dan khusyuk. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai bersama Bapak Camat, bersama Pak Babin dan rombongan. Insya Allah kita akan segera meresmikan Masjid Nurul Lestari di Kampung Bakeng. Kita udah kelihatan nih masjidnya Pak, kayaknya mewah banget nih. Iya, di tengah bukit ya. Saya kemarin sempat berapa kali diperlihatkan sama Darwin ini. Assalamualaikum Ibu Bapak. Ramai sekali ini Pak. Gimana Ibu, masjidnya sudah jadi, senang? Berkah luar biasa buat warga ini. Kenapa Pak? Berkah luar biasa buat warga ini. Berkah luar biasa buat warga ya. Assalamualaikum Ibu Bapak. Rame. Berjumpa lagi kita setelah sekitar kurang lebih 3 bulanan. Mari silakan Bapak yang di belakang ikut saja. Iya. Apa ini namanya? Ini namanya apa? Topi apa namanya Pak? Khas Sulawesi Selatan. Songkok khas Sulawesi Selatan. Ini Pas lah ya. ini Cocok Mi. tidak sembarang disematkan. Tidak sembarang disematkan kata Pak Camat. Terima kasih ya Kak. Lanjut. Oke siap, mari Pak. Ya. Hadap ke depan. Ini tarian apa ini namanya? Tari Padupa. Padupa. Ini tari dipersembahkan. Inilah Tari Padupa, tarian penyambutan khas Sulawesi Selatan. Bukan sekadar rangkaian gerak, melainkan ungkapan rasa hormat yang hidup dalam setiap langkah. Setiap gerakan yang lembut, setiap ayunan tangan adalah bahasa keramahan yang diwariskan turun-temurun. Tari Padupa menyambut tamu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan ketulusan. Geraknya halus, namun syarat makna mencerminkan adat, sopan santun, serta kebesaran nilai budaya Sulawesi. Inilah Padupa, tarian pembuka, penanda bahwa perjalanan kami dimulai dengan adab, penghormatan, dan niat yang baik. Ipa mempurama, tidak leka malam. Sari. Bagaimana nilai-nilai keagamaan kita kembangkan di masjid kita ini. Luar biasa kita punya masjid kita ini. Kita berada di pelosok, tapi kita di bawah, kita diberi berkah. Ada masjid yang begitu luar biasa. Kijagain masjid kita ya. Kalau saya ingat Pak, kurang lebih 7 bulan yang lalu, saya melaksanakan sholat Jumat di sini. Setelah saya sholat Jumat, saya suruh itu warga kampung saya. Kenapa saya surat bergambar? Karena saya memang sangat prihatin Pak. Karena waktu itu mimbarnya sudah mau jatuh, dindingnya sudah diganjal, kemudian dindingnya sudah biru. Pak, kenapa masjid ini sudah terbangun, sudah berdiri dengan megah, sudah sangat cantik, sudah mewah. Di desa ini saya sudah 20 tahun menjadi imam desa. Nah ini menjadi tugas utama saya, membina masyarakat dalam hal bidang keagamaan, ya khususnya pembinaan untuk bisa memakmurkan masjid, mengaji, sholat 5 waktu, penyelenggaraan jenazah,
dan seterusnya ini penting bagi kita semua. Karena itulah tugas berat yang kami emban selama ini setelah bangunan ini selesai itu berada pada kami. Jadi kami sekarang ini sebagai penyuluh yang ada di kantor Kecamatan Cenrana, sekaligus hari ini saya mewakili ya kantor urusan agama di Cenrana yang mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akan melaksanakan tugas ya. Jadi kalau nggak salah tahun berapa kita ke Lurai ya Kang? Tahun berapa tuh? 2022 kami bersama tim ke Lurai, ke tempatnya Pak RT, Pak Patong, ada beliau di sini. Di sana alhamdulillah kita membangun juga masjid di depan rumah Pak RT, pas banget itu. Masjid yang lama kami renovasi, kami bongkar, akhirnya jadi. Setelah itu Pak Patong bilang ke kita bahwa di sini juga di Kampung Bakeng ada masjid juga yang layak direnovasi. Itu 2 tahunan lebih yang lalu lah. Jadi yang memberi rekomendasi masjid ini untuk direnovasi waktu 2 tahun yang lalu itu Pak Patong. Akhirnya tim mensurvei tahun demi tahun berganti, dan qadarullah 2 tahun kemudian baru bisa ditindaklanjuti. Karena kami juga patungan, Pak. Uangnya untuk membangun ini patungan, tidak langsung turun dari langit. Jadi kami patungan dulu, uangnya terkumpul, alhamdulillah baru kita bangun sekitar 3 atau 4 bulanan yang lalu. Bismillah Ibu Bapak, kita akan segera meresmikan Masjid Taman Surga Nurul Lestari di Kampung Bakeng, Dusun Matajang, Desa Laya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Akhirnya, setelah 3 bulan penantian, Masjid Nurul Lestari sudah terbangun megah. Masjid yang begitu dinanti oleh warga Kampung Bakeng. Arsitekturnya modern dan elegan, berdiri di tengah pelosok negeri. Gimana Mama perasaannya masjidnya sudah jadi? Alhamdulillah, kita sudah sangat bersyukur dikasih dengan Allah yang Maha Pengasih. Kita dikasih sama pemerintah. Bukan pemerintah ini. Sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita sangat bersyukur karena sudah semoga ini. Iya. Senang ya? Ya senang. Karena kayak desa terpencil begini bisa dapat masjid kayak mewah dan bagus. Tempatnya juga alhamdulillah dibanding yang dulu. Karena dulu itu kayak susah sekali begitu. Masjidnya kayak mau sholat nggak cukup. Terus tempatnya juga ya memperhatikan sekali. Serta kayak warga juga mungkin nggak nyaman begitu. Terkhusus Ibu Deni, saya ucapkan terima kasih banyak atas sumbangan yang diberikan kepada kami untuk membangunkan masjid di desa kami, serta doanya semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya lagi ke depannya.
bisa membangun masjid-masjid di pelosok desa yang lain. Ya, dan juga masyarakat Baken, saya sangat bangga karena mau bersatu untuk pembangunan masjid ini. Mau bergotong royong untuk pengangkutan bahan-bahannya dari luar masuk ke sini. Karena di sini tidak masuk akses mobil. Semoga masjid ini kelak menjadi saksi sebagai amal jariah bagi setiap sobat yang telah membantu dengan doa dan harta. Dan bagi warga kampung Bakeng, semoga masjid ini dimakmurkan. Ya, dengan ini secara simbolis kami sudah memberikan kunci masjid, dan masjid ini untuk dipakai dan dimakmurkan oleh warga kampung Bakeng dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di sini. Insya Allah makmur dan bermanfaat untuk warga kampung Bakeng. Amin. Silakan Bapak. Dari tempat inilah semoga tumbuh sebuah peradaban baru. Peradaban iman, ilmu, dan kebersamaan di kampung Bakeng. Amin. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi. Tuh, belakang gua. Keren nggak? Sumpah ini menurut gua keren. Di perkotaan desain seperti ini aja keren, apalagi ini di perkampungan, di dalam hutan, di atas bukit ada masjid secil ini nih. Masjid Nurul Lestari di Kampung Bakeng, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini dulunya masjidnya itu miring, udah hampir roboh, diganjal tuh. Ada video before afternya 4 bulanan yang lalu kami kesini. Nibanin orang, itu kan di depan udah lapuk semua. Kalau nggak diganjal bisa ambruk, ini udah miring. Terus di dalam juga, kotor banget ya pokoknya. Kadang juga ada kotoran-kotoran, mohon maaf, anjing banyak. Terus banyak yang reot, banyak rayap, bolong-bolong, bocor gitu. Dan alhamdulillah ini berkat kalian semua, patungan seluruh sobat goib, teman-teman gue di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku semuanya. Insya Allah ini masjid kalian yang sudah diberikan untuk masyarakat di Kampung Bakeng. Yuk kita review, ikut gue nih, Nara. Ini desainnya tuh apa ya, kekinian banget tuh, lihat. Banyak loster-loster nih di luar, lubang angin. Ini semuanya full ya, material solid. Kenceng semua. Tuh. Ini lantainya juga 60 x 60. Nih. Insya Allah dalamnya karpet sudah full. Ini semua material solid juga nih. Cor-coran, batu bata, semen, hebel semuanya. Banyak jendela-jendela juga banyak. Pintunya ada 3, depan, samping kanan, samping kiri. Ternyata toiletnya juga ada 2. Tadi kan toilet situ ada. Sekarang toilet sini juga ada. Kanan kiri juga toiletnya. Keren tuh. Dari atas, plafonnya aja pakai PVC nih kalau gue nggak salah ya. Coba dari depan. Oh, dari nih. Gua mana? Nih lihat. Tuh. Coba mundur ya, mundur. Tuh. Ini samping kiri, tuh. Nggak tahu nih gaya arsitekturnya apa tuh, gua nggak tahu. Tapi keren aja, losternya panjang-panjang ditumpuk. Mas Bray and the team, goks, keren arsitekturnya. Nih. Tuh. Ini ke sini full ke depan. Ini juga melengkung sudutnya. Wah, ini perjuangan tim tukang untuk mendesain dan menyelesaikan. Gue yakin butuh perjuangan yang ekstra karena ini tuh di pedalaman dan gak semua alat selalu ada ready, kurang apa.
beli di toko terdekat. Enggak, ini jauh toko materialnya. Coba mundur sono mundur. Tuh lihat. Keren kan? Ada sudut-sudutnya, ada lengkungan-lengkungan, dan ini juga material full solid semua. Apa? Semen gitu, bukan triplek, bukan apa. Kebayang nggak? Keren, semua tukang keren. Oke, gua nggak akan capek-capek untuk mengajak kalian donasi ya. Udahlah, gua aja yang survei, gua aja yang ke lokasi, karena itu lokasinya ini jauh-jauh banget di seluruh pelosok Indonesia. Kalian kerja aja yang rajin, lagi-lagi gua bilang. Cari duit yang banyak, nanti kalau ada rezeki, donasikan di Yayasan Masjid Nusantara. Kalian bisa nonton semua tayangan di berapa puluh episode, pokoknya selama 7 tahun ini gue udah bersama tim bangun sekitaran 38 masjid kalau nggak salah dari nol. Jadi kalian bisa nonton semua tayangannya itu di YouTube Masjid Nusantara. Kalian bisa lihat, cek semua. Oh, jangan-jangan nih orang bohong, jangan-jangan Adin tipu-tipu selama ini galang donasi cuman nggak dibikin masjid. Nah, gue tuh bikin tayangan ini supaya kalian tuh percaya ada buktinya. Gue galang donasi, akhirnya dibangun masjid di lokasi-lokasi tepat sasaran di Indonesia, di pelosok-pelosok yang memang membutuhkan gitu. Jadi kalian jangan sungkan, jangan ragu, ayo terus donasi terus sebanyak-banyaknya di Yayasan Masjid Nusantara. Seberapapun jauh lokasinya, seberapa susah medannya, sesulit apapun jalurnya, selama masih di Indonesia kami akan datang. Karena jelajah Masjid Nusantara selalu hadirkan masjid hingga pelosok negeri.